Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa, kali ini kita berjumpa pada sesi ke-8. Kita sudah belajar tentang perkembangan fisik peserta didik pada sesi 7. Pada sesi ke-8 ini, kita akan belajar topik baru yaitu tentang aplikasi teori perkembangan. Materi ini bisa Anda baca pada buku materi pokok atau BMP modul 6 mulai halaman 6.3 sampai dengan halaman 6.22. Setelah mengikuti tutorial online pada sesi ke-8, Anda diharapkan mampu yang pertama menjelaskan aplikasi teori-teori perkembangan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, menjelaskan isu-isu pendidikan di Indonesia menggunakan teori perkembangan. Nah, teori kognitif Piaget merupakan teori perkembangan kognitif yang dikembangkan oleh Jean Piaget. Teori ini menekankan bagaimana anak-anak mengembangkan pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan lingkungan mereka. Aplikasi teori kognitif Piaget ini dalam pembelajaran dapat membantu guru merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Nah, membuat peserta didik aktif dalam pembelajaran di kelas adalah tujuan penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan interaktif. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda melibatkan peserta didik agar lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang pertama, rencanakan pembelajaran yang menarik. Buatlah rencana pembelajaran yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Gunakan pendekatan atau konten yang dapat membangkitkan minat mereka. Yang kedua, menggunakan beragam metode pembelajaran. Gunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, proyek, permainan peran, penugasan individu, presentasi, dan demonstrasi. Dengan variasi ini, peserta didik memiliki peluang untuk belajar melalui berbagai cara. Yang ketiga, tanyakan pertanyaan terbuka. Ajukan pertanyaan terbuka yang memerlukan pemikiran lebih mendalam daripada hanya menjawab ya atau tidak. Ini akan mendorong diskusi dan analisis lebih lanjut. Dan yang keempat, aktifkan diskusi kelas. Berikan kesempatan kepada peserta didik untuk berbicara dan berdiskusi. Pertimbangkan menggunakan teknik seperti pair share, di mana peserta didik memikirkan jawaban secara individu, berdiskusi dalam pasangan, dan kemudian berbagi dengan kelas. Yang kelima, gunakan teknologi secara kreatif. Manfaatkan alat teknologi seperti papan interaktif, voting system, atau platform pembelajaran daring untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan partisipatif. Serta yang keenam, berikan pilihan. Sediakan pilihan dalam tugas atau proyek sehingga peserta didik dapat mengeksplorasi topik yang lebih sesuai dengan minat mereka. Ini akan mendorong keterlibatan yang lebih dalam. Yang ketujuh, pertimbangkan kepentingan dan kebutuhan peserta didik. Kenali minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik Anda. Sesuaikan materi pembelajaran dengan preferensi mereka untuk meningkatkan keterlibatan. Dan yang kedelapan, jangan lupa beri pengakuan dan apresiasi. Berikan pengakuan kepada peserta didik atas kontribusi dan usaha mereka dalam pembelajaran. Ini bisa berupa pujian di depan kelas atau penghargaan kecil. Baik, agar pemahaman Anda tentang aplikasi teori perkembangan dapat Anda lakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membaca modul 6 tentang aplikasi teori perkembangan. Yang kedua, mengikuti kegiatan diskusi secara aktif. Dan yang ketiga, membaca materi inisiasi yang ada pada kelas tutorial online. Dan yang keempat, mengerjakan tes formatif yang terdapat pada BMP dan kelas tutorial. Nah, bagi Anda yang masih belum memiliki buku materi pokok atau BMP versi cetak, Anda dapat membaca BMP versi digital yang telah disediakan di ruang baca virtual Perpustakaan Digital Universitas Terbuka pada laman pustaka.ut.ac.id pustaka.ut.ac.id/lib/ruang baca. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.